إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم واقتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. Kaum muslimin, jemaah Jumat, para as-saimin, hafizakumullah wa ra'akum. Segala puji, puja, sanjungan hanya kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu membasahi bibir kita, menggerakkan lidah kita, menyebut asma Allah dengan mengagungkannya sebagai rasa syukur kita kepadanya. Banyak sekali yang Allah berikan, karuniakan kepada kita. Allah menggambarkan di dalam Al-Quran: wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Dialah Allah yang telah menganugerahkan kepada kamu semua yang kamu butuhkan, semua yang kamu minta dan bahkan yang tidak kamu minta. Dan kalau seandainya kamu mencoba-coba menghitung betapa banyaknya nikmat Allah, kamu tidak akan mungkin bisa menghitungnya. Innal insana la zalumun kafar. Namun sesungguh ataupun sungguh kebanyakan manusia itu zalim terhadap dirinya dan kufur terhadap nikmat-nikmat tersebut. Salah satu nikmat yang kita rasakan dan membuat kita bahagia dan harus membuat kita bergembira, alhamdulillah, kita sudah sampai dan melaksanakan pada hari terakhir daripada ibadah puasa Ramadan tahun 1444 Hijriah. Bersyukur kita bahwa kita Allah jadikan orang-orang yang beriman, sehingga kita masuk orang-orang yang dipanggil dalam perintah yang sangat istimewa, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam. Kemudian kita bersyukur kepada Allah, di samping kita dikaruniai oleh Allah nikmat iman dan nikmat Islam, Allah berikan pula kepada kita peluang untuk menjalankan ibadah puasa pada tahun 1444 Hijriah. Karena di antara kita ataupun semua kita mengetahui banyak orang yang di sekitar kita yang mereka tidak punya jatah lagi melaksanakan ibadah puasa pada tahun ini. Mereka kita melihat atau mungkin pada tahun-tahun yang lalu mereka masih bersama kita di dalam ibadah puasa, tapi tahun ini mereka tidak ada. Dan kita juga tidak tahu kapan jatah kita menikmati Ramadan ini berakhir. Apakah ini Ramadan terakhir bagi kita, atau kita akan bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang? Allahu a'lam. Karena yang namanya umur
Yang namanya ajal, kesempatan hidup, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukannya. Tapi kita tetap berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk tetap menikmati ibadah-ibadah Ramadan pada tahun-tahun yang akan datang. Kaum muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah, maka dengan sampainya kita pada hari ke-30 ini, marilah kita bergembira, marilah kita bersyukur dan merasakan bahagia atas nikmat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bersyukur. Wala'allakum tashkurun, itulah salah satu daripada tujuan ibadah puasa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita selama 1 bulan ini. Maka salah satu konsekuensi daripada syukur itu adalah berbahagia kita menerima nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ibadah puasa yang Allah wajibkan kepada kita, untuk apa? Salah satu hikmah gunanya Allah dengan ibadah puasa, dengan mengistimewakan Ramadan ini, Allah ingin membahagiakan dan menggembirakan kita. Maka di dalam sebuah sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbi. Orang yang berpuasa itu, kata Rasulullah SAW, akan mendapat 2 kebahagiaan dan 2 kegembiraan. Yang pertama, kegembiraan dan kebahagiaan ketika di saat dia berbuka. Kemudian yang kedua adalah kebahagiaan ketika dia menemui Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah memperlihatkan kepadanya ganjaran dan pahala ibadah puasa yang dilaksanakannya. Maka dari hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa perintah puasa yang Allah perintahkan kepada kita selama sebulan penuh, kemudian juga ibadah-ibadah lain yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita, apa tujuannya? Hakikatnya sebenarnya adalah untuk membuat kita bahagia. Itulah sebabnya kita di hadapan seluruh perintah-perintah Allah tidak boleh kita merasa gelisah, tidak boleh kita merasa sempit, dan tidak boleh kita merasa terbebani. Karena Allah menyuruh kita umpamanya salat bukan untuk membebankan kita, bukan untuk menyusahkan kita, bukan untuk mengkat atau membatasi kebebasan kita dalam kehidupan ini. Karena mungkin di antara orang ada yang bertanya-tanya, kenapa kita umat Islam ini 5 kali sehari solat, setelah solat menunggu waktu solat lagi, begitulah seterusnya. Sampai kapan kita beribadah? Dan solat ini dalam Al-Quran Allah gambarkan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Tuhanmu sampai kapan? Sampai mati. Oleh karena itu tidak akan pernah bosan-bosannya kita beribadah. Namun ibadah yang diperintahkan oleh Allah, disyariatkan oleh Allah kepada kita, itu bukan menyulitkan kita sama sekali. Di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan kepada kita salat, sebelum salat kita diperintahkan berwuduk kalau kita berhadas. Kalau kita junub maka kita harus mandi dulu. Kemudian kalau tidak ada air maka kita bertayamum. Apa kata Allah di dalam surah Al-Maidah ayat 6 merayu kita, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak ada menginginkan sama sekali dengan memerintahkan kalian salat, berwuduk, mandi dan tayamum, bukan untuk menyulitkan kalian. Oleh karena itu kita orang-orang yang beriman dalam menerima perintah Allah tidak boleh merasa kesulitan sama sekali. Maka semua yang Allah perintahkan kepada kita, kita tangkap dan kita terima dengan lapang dada. Sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, kami pahami dan kami taati. Tanpa kita bertanya-tanya, tanpa kita harus menganalisa. Oleh karena itu seluruh perintah Allah tak pernah kita tanya-tanya. Maka kita tak pernah bertanya, kenapa saya harus berwuduk sebelum solat? Kemudian ketika kita berwuduk, kenapa yang dibasuh itu muka, 2 telapak tangan, 2 tangan, kemudian menyapu kepala? Kenapa tidak anggota-anggota lainnya? Kenapa? Kalau seandainya saya buang angin, kenapa saya harus wajib berwuduk supaya sah solat saya?
Semua kita tidak ada yang bertanya, kenapa harus Ramadan kita puasa, kenapa tidak di bulan-bulan yang lain wajib berpuasa. Apapun yang diperintah Allah, sami'na wa ata'na. Inilah simbol keimanan kita tertinggi kepada Allah. Kenapa? Karena kita sebagai orang yang beriman tidak pernah merasa kesulitan dan tidak pernah merasa terbebani dengan perintah-perintah Allah. Bahkan kita menganggap dan bahkan kita wajib meyakini bahawa seluruh perintah Allah itu adalah membahagiakan, menyenangkan, dan itu merupakan kenikmatan yang tidak ada taranya bagi kehidupan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran Allah bersumpah, barang siapa yang merasa sulit beragama ini, merasa kesulitan dengan ibadah puasa, merasa terbebani dengan salat, merasa terbebani dengan haji, merasa terbebani dengan perintah-perintah agama, orang seperti ini bisa bermasalah imannya kepada Allah. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Tuhanmu hai Muhammad, itu kata Allah dalam Al-Quran, demi Tuhanmu hai Muhammad, mereka itu tidaklah beriman, tidaklah mereka ada keimanan dalam diri mereka, tidaklah mereka disebut beriman, tidaklah sempurna keimanan mereka sampai mereka menerima semua yang menjadi keputusan Muhammad Muhammad. Kemudian mereka tidak dapatkan dalam diri mereka, dalam hati mereka sedikit pun rasa keberatan terhadap seluruh yang kau bawa kepada mereka, dan mereka menyerahkan diri mereka secara totalitas untuk menerima semua yang kau bawa hai Muhammad. Baru mereka disebut orang beriman. Baru sempurna keimanan kita. Kapan? Apabila kita tidak merasa keberatan sedikit pun. Dan alhamdulillah, Ramadan kemarin kita sambut dengan penuh gembira, dan kegembiraan itu kita luapkan dengan berbagai macam cara. Dan itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Rasulullah ketika menyambut Ramadan dia sudah bergembira dan mengajak sahabat-sahabatnya untuk berbahagia dan bergembira. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah menceritakan tradisi Rasulullah SAW menyambut bulan suci Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu biqudumi syahri Ramadan wa qala qad ja'akum syahru Ramadan syahrun mubarak. Apa kata Abu Hurairah menceritakan, apabila datang bulan Ramadan maka Rasulullah SAW bergembira dan dia mengajak sahabat-sahabatnya bergembira untuk menyambut kedatangan Ramadan. Bukan hanya Ramadan, begitu juga salat. Rasulullah SAW selalu setiap saat menunggu waktu salat itu dengan penuh rindu, dan dia bahagia sekali dengan salat itu. Maka Rasulullah SAW sendiri yang tidak pernah berbohong dalam ucapannya, tetapi apa yang diucapkan semuanya adalah benar, benar dan jujur. Maka beliau mengatakan dalam sebuah sabdanya, wa ju'ilat qurratu aini fis salah, dan dijadikan oleh Allah, kata Rasulullah SAW, puncak kebahagiaanku dalam hidup ini adalah ketika salat. Maka salat itu membahagiakan, maka salat itu mengembirakan, salat itu nikmat. Kerana segala yang mengembirakan dan membahagiakan itu adalah nikmat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika apabila waktu salat mau masuk, maka dia mengingatkan Bilal supaya untuk azan, mengumandangkan azan untuk salat. Tapi Rasulullah tidak mengatakan kepada Bilal, hai Bilal, kumandangkan azan. Bukan begitu bahasa Rasulullah SAW. Tapi apa kata Rasulullah kepada Bilal? Arihna bis salati ya Bilal, bahagiakan kami dengan salat ya Bilal. Begitu juga puasa Ramadan. Maka puasa Ramadan Rasulullah katakan, menyambut puasa kita berbahagia, kemudian menjalankan puasa kita bahagia. Padahal sebenarnya puasa ini adalah amalan yang berat kalau dipikir-pikir. Karena selama Ramadan ini jadwal kehidupan kita berubah. Bayangkan, bapak-bapak, ibu-ibu di rumah berubah semua jadwal.
biasa sarapan pagi setelah solat subuh atau jam 7 pagi. Tapi selama Ramadan, kapan kita sarapan? Kita makan sahur sebelum waktu subuh terbitnya fajar shadiq. Ibu-ibu sudah bangun jam 2 malam, jam 12 malam mempersiapkan sahur dan makan sahur kita sebelum kita solat subuh datang. Setelah itu tidak ada lagi yang namanya sarapan pagi jam 7 atau jam 8. Kemudian makan siang kita sudah kita tunda sampai terbenam matahari dan sampai saat berbuka. Kita tidak makan dan tidak minum. Tapi alhamdulillah tidak kita dengar dengan perubahan itu. Ibu-ibu bangun sudah malam-malam jam 12, jam 2. Kita sudah berubah jadwal makan kita, jadwal istirahat kita. Tapi kita tidak mendengar ada di bulan Ramadan ini orang sakit karena ibu-ibu sakit karena memasak sahur. Kita ini berubah jadwal makan kita, masuk rumah sakit karena berubah jadwal kehidupan kita. Tidak ada satupun. Apalagi kita mendengar ada yang meninggal dunia gara-gara itu. Tidak ada. Malah bapak-bapak jemaah Jumat rahimakumullah, semuanya berbahagia. Bangun sahur berbahagia, tidak sarapan berbahagia, kemudian menunda makan siang sampai terbenam matahari. Semuanya dijalankan dengan penuh bahagia. Kenapa? Karena orang-orang beriman menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh gembira. Apabila segala sesuatu itu disambut dengan lapang dada, dengan penuh gembira, maka tidak ada yang sulit dan tidak ada yang menyulitkan dan tidak ada yang merasa terbebani. Maka di dalam surah Al-Insyirah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memperjuangkan agama ini. Banyak sekali tantangannya, tetapi barangkali ada orang mengatakan susah sekali Rasulullah. Rasulullah tidak ada susah. Dia mengamalkan dan mendakwahkan Islam ini walaupun begitu banyak tantangan, semuanya dihadapi dengan lapang dada. Maka Allah mengatakan, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kaum muslimin jemaah salat Jumat hafizakumullah wa ra'akum. Oleh karena itu kita sudah pada hari terakhir dan Allah sudah mengajarkan dan Rasulullah mengajarkan bagaimana kita mengungkapkan kebahagiaan kita dengan berakhirnya bulan Ramadan ini. Maka pertama sekali Allah Subhanahu wa taala pastikan bahwa kita menyempurnakan hitungan bulan Ramadan ini. Oleh karena itu jangan cepat-cepat membatalkan ibadah puasa kita. Oleh karena itu ketika kita masuk Ramadan, maka kita tidak boleh menjalankan ibadah puasa sampai yakin kita bahwa satu Ramadan sudah masuk. Begitu juga kalau kita sudah masuk Ramadan, tidak boleh keluar dari Ramadan ini hanya dengan ijtihad segelintir orang. Kita harus keluar dari Ramadan ini dengan sesuatu yang meyakinkan. Maka sayang juga kalau ada orang keluar dari Ramadan hanya bersandarkan kepada ijtihad semata. Oleh karena itu prinsipnya apa? Ramadan itu adalah tetap ada sampai 30 hari, sampai ada yang meyakinkan kita bahwa satu Syawal sudah masuk umpamanya tanggal sekian. Begitulah. Pertama sekali maka Allah ingatkan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Sempurnakan bilangannya. Maka hati-hati, jangan cepat-cepat. Kesempurnaan itu yang perlu kita lihat. Kemudian bagaimana kita mengungkapkan rasa kegembiraan setelah kita sempurnakan bilangan Ramadan itu. Bagaimana cara kita meluapkan kegembiraan kita? Maka terbenam matahari pada sore hari ini, mari kita mengagungkan Allah, melantunkan kalimat-kalimat takbir, kalimat-kalimat tahmid, kalimat-kalimat tahlil sebagai rasa bahagia, peluapan rasa gembira kita dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Zikir takbir seperti ini hanya disyariatkan ketika kita berhari raya. Oleh karena itu disunatkan sekali
kita nanti setelah terbenam matahari untuk menghidupkan malam hari raya Idul Fitri sampai pagi. Kita hidupkan dengan apa? Kalau malam Ramadan kita hidupkan dengan salat tahajud, dengan salat banyak baca Al-Quran, dengan zikir dan doa. Tetapi untuk malam Idul Fitri kita hidupkan malam ini dengan memperbanyak takbir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tradisi i'tikaf beliau, semenjak malam 21 beliau sudah berada di dalam masjid dan beliau tidak meninggalkan tempat i'tikaf beliau sampai pagi hari raya Idul Fitri setelah solat subuh. Setelah solat subuh Idul Fitri baru beliau keluar masjid dari tempat i'tikafnya. Maka malam Idul Fitri itu apa amalannya? Yaitu memperbanyak takbir. Maka memperbanyak menghidupkan malam Idul Fitri dengan takbiran. Ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita hidupkan di masjid-masjid, di tempat-tempat umum, di jalan-jalan, sendiri-sendiri, secara bersama. Mari kita marakkan takbiran ini. Dan kalau bisa sampai pagi, kerana malam Idul Fitri itu adalah malam yang disunatkan dan sangat disunatkan, dianjurkan sekali untuk kita menghidupkannya dengan takbiran. Dan takbiran itu adalah ibadah yang paling afdal kita lakukan semenjak terbenam matahari di akhir Ramadan sampai takbiran itu kita ucapkan. Imam besok paginya naik ke mimbar untuk menyampaikan khutbahnya. Itulah amalan yang paling afdal. Kemudian bagaimana lagi kita cara mengungkapkan kegembiraan kita setelah kita tahu apa yang kita gembirakan, kita bahagiakan dalam kehidupan ini. Syariat Ramadan mengajarkan bahwa yang berhak kita gembirakan, kita bergembira berakhir Ramadan, kerana bukan Ramadan pergi meninggalkan kita atau kita meninggalkan Ramadan. Bukan itu yang kita gembirakan Bapak-bapak jemaah-jemaah. Yang kita bahagiakan, yang kita gembirakan bahwa kita telah Allah berikan kesempatan dan Allah telah berikan taufik, kekuatan kepada kita untuk bisa melaksanakan puasa Ramadan 30 hari. Dan kita bisa mengisi malam-malamnya dengan qiyamul lail dan dengan ibadah-ibadah lainnya. Maka yang kita gembirakan apa? Kita mampu dan kita bisa menjalankan ketaatan kita kepada Allah. Apa yang kita gembirakan? Kerana kita mampu dalam menjauhi larangan-larangan Allah selama bulan suci Ramadan. Itulah sebenarnya inti daripada kegembiraan kita pada bulan Ramadan. Dan kegembiraan itu kita lampiaskan dan kita ungkapkan dengan takbiran. Setelah itu kegembiraan kita, ingat, dengan membayar zakat fitrah.